Apa itu wali? Apa ciri-ciri orang yang jadi wali dalam Islam? Mengapa mereka disebut wali? Siapa wali yang dihormati di Indonesia? Dalam Islam, wali memiliki makna yang mendalam. Kata wali berasal dari bahasa Arab walia, yang berarti dekat, pemimpin, atau penolong. Dalam konteks agama, wali adalah seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan, ibadah yang konsisten, serta pengabdian yang tulus. Mereka disebut wali karena Allah menganugerahkan mereka dengan keistimewaan berupa keimanan yang kokoh, ketaatan luar biasa, dan kemampuan membawa kebaikan bagi umat manusia. Apa itu wali dalam Islam? Seorang wali dalam Islam adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal-amal salehnya. Mereka adalah manusia biasa yang menjalankan perintah Allah dengan konsisten, menjauhi dosa-dosa besar, dan memperjuangkan kebaikan di tengah masyarakat. Allah menyebutkan tentang walinya dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus, ayat 62. Ciri-ciri orang yang jadi wali dalam Islam. 1. Beriman dan bertakwa. Wali Allah adalah mereka yang beriman dengan sepenuh hati dan bertakwa dalam setiap tindakan mereka. Mereka selalu menjaga hubungan vertikal, habluminallah, dan horizontal, habluminanas. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Quran Surat Al-Anfal, ayat 34. Iman yang kuat dan takwa yang dalam adalah pintu menuju keridaan Allah dan tanda seorang menjadi wali-Nya. 2. Menginspirasi kebaikan. Kehadiran seorang wali memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Ucapannya penuh hikmah, tindakannya mencerminkan ketaatan, dan keberadaannya menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Dia menginspirasi, memotivasi, membimbing, bijaksana, hikmah, contoh dalam kehidupan. Orang-orang sering meminta nasihat darinya, dan setiap ucapannya mampu meredakan konflik atau memberikan solusi bijak. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Quran Surat Ali, Imran, ayat 104. Kesucian hati adalah ciri seorang wali yang selalu menjaga dirinya dari noda dosa. 3. Memiliki akhlak mulia. Para wali memiliki akhlak mulia, yang mencerminkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikenal sebagai pribadi yang sabar, rendah hati, dan suka menolong. Sungguh, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Seorang wali memiliki akhlak yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka senantiasa rendah hati, penuh kasih sayang, dan tidak mudah marah meskipun disakiti. Kehadirannya membuat orang merasa nyaman dan dihormati. Dia luhur, mulia, sejuk, rendah hati, menenangkan contoh dalam kehidupan. Mereka tidak pernah memamerkan amalannya dan selalu bersikap ramah kepada siapapun, baik kaya maupun miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak adalah cermin hati, dan para wali memancarkan kebaikan melalui perilaku mereka. 4. Memiliki kesederhanaan hidup. Wali Allah tidak terikat pada kemewahan duniawi. Mereka hidup dengan sederhana, namun selalu penuh syukur dan merasa cukup. Kekayaan mereka bukan dalam harta, melainkan dalam hati dan jiwa. Dia sederhana, zuhud, syukur, cukup, tawakal contoh dalam kehidupan. Mereka tidak pernah mengejar pujian atau penghormatan,
namun justru dihormati karena kesahajaan dan ketulusan hati mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, namun kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dicintai oleh Allah. Allah mencintai walinya dan memberikan perlindungan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku akan memeranginya." Hadis riwayat Bukhari. Menjadi wali adalah karunia agung yang dimulai dari ketaatan kepada Allah. 6. Doanya mustajab dan penuh keikhlasan. Ciri seorang wali yang paling jelas adalah doa mereka yang mudah dikabulkan oleh Allah. Namun, mereka tidak pernah menyombongkan kelebihan ini. Sebaliknya, mereka selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Mustajab, ikhlas, tulus, penuh doa, rahmat, contoh dalam kehidupan. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan, seorang wali sering dimintai doa, dan dengan izin Allah, doa mereka memberikan solusi dan jalan keluar. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu." Quran Surat Ghafir, ayat 60. Berikut adalah beberapa wali yang sangat dihormati di Indonesia, tokoh-tokoh wali Songo atau 9 wali. 1. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau dikenal dengan kelembutan dan cara berdakwah yang bijaksana. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Mengajarkan toleransi dan memperkenalkan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. 3. Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Menggunakan seni, seperti gamelan, untuk menyampaikan ajaran Islam. 4. Sunan Derajat, Raden Kasim. Fokus pada kesejahteraan sosial dan membantu masyarakat miskin. 5. Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Memadukan nilai Islam dengan budaya lokal, seperti tradisi grebek. 6. Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Pendiri kerajaan kecil berbasis Islam dan mendidik banyak ulama muda. 7. Sunan Kalijaga, Raden Said. Dikenal dengan dakwah melalui seni wayang dan budaya Jawa. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said. Menyebarkan Islam di pedesaan dengan pendekatan yang sederhana. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Berperan besar dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Jawa Barat. 2. Syekh Siti Jenar. Tokoh yang kontroversial karena pemikirannya yang mendalam tentang tasawuf, mistisisme Islam. Syekh Siti Jenar dianggap sebagai wali, meskipun pemikirannya tentang konsep wahdatul wujud sering menimbulkan perdebatan. 3. Habib-habib di Indonesia. Banyak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait, yang berdakwah di Indonesia, seperti Habib Ali Kuitang, Jakarta, tokoh besar yang mendirikan majelis ilmu dan dikenal sebagai pembimbing spiritual. Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan ulama yang diakui secara internasional atas kontribusinya dalam dakwah dan perdamaian. 4. Ulama dan kiai besar. Beberapa kiai dan ulama di Indonesia dianggap wali karena kontribusi mereka dalam menyebarkan Islam. Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, yang mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang memadukan dakwah dengan pendidikan modern. Mengapa mereka disebut wali? Bukan karena gelar duniawi, tetapi karena, 1. Keimanan dan kedekatan dengan Allah. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah dan zikir. 2. Manfaat bagi umat. Kehadiran mereka membawa kebaikan,
kedamaian, dan perubahan positif dalam masyarakat. 3. Karomah, keistimewaan. Sebagian wali diberi karomah oleh Allah, seperti doa yang mustajab atau kejadian luar biasa. Kesimpulan: menjadi wali Allah adalah tujuan mulia yang bisa dicapai oleh siapa saja yang beriman, bertakwa, dan konsisten menjalankan perintah Allah. Para wali adalah bukti nyata kedekatan Allah dengan hambanya yang saleh. Sebagaimana firman-Nya, dan mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 7. Allah tidak melihat penampilanmu, tetapi amal dan keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim.